Lah, balik lagi ke tentang menikmati apa namanya? Menikmati ibadah dan amal soleh. Saudara, akhir-akhir ini ya saya itu apa mungkin mata saya nggak ngelihat ya, jarang ngelihat orang jamaah itu baca Quran. Bertamu 24 jam itu ya nggak baca Quran, omong aja loh. Terus orang itu asik lihat TV, belum bisa menikmati sholat, wis gak nikmat, imamnya rodok dowo agak panjang diprotes, ya toh, membaca Quran juga nggak menikmati. Saudara ya, ini waktu saya sekolah di Jombang sini saudara, ini orangnya masih hidup ini. Ya toh, waktu saya sekolah di Jombang itu tahun 81, 82, 82, 83, 83, 84, 81, 82 sampai 84. Saya punya kawan sekolah saudara jamaah di SMA 1, saya nggak sebutkan namanya, SMA 1. Orangnya aslinya Surabaya, Nyamplungan, dekatnya masjid apa? Masjid Ngampel gitu, daerah Surabaya Nyamplungan lah, tempatnya Sasak, Nyamplungan, yang situ-situlah. Itu saudara, saya ngelihat dia ya, setiap habis maghrib itu saya belajar ini ya, setiap habis maghrib itu karena nggak punya tempat, yaitu di kasurnya itu dikasih bantal 3 gini, kasih Quran di atasnya. Pertama Quran nggak gitu, Quran giniin dulu, terus buka gini, wudu, pakaiannya rapi saudara. Itu baca Quran saudara dirungokno gak kena, tapi menikmati betul dia itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innalladzina kafaru sawaun alaihim. Oh ya, tapi dinikmati betul. Yang membuat saya ini saudara jamaah, orang ini baca gak entos ngerti belum? Gak bisa, wacana yoga enak, tapi usahanya untuk menikmati itu ada di situ. Nah saya ini orang jamaah, gini apa lur? Sampean semua orang jamaah, baca Quran ya iso belajar sejak kecil. Kalau Mas Hari ini belajarannya turutan, termasuk saya. Nggih, mboten Mas Hari nggih. Turutan apa? Sing anakum bainakum bunakum itu apa? Anakum ainakum unakum. Apa itu? Turutan itu nggih. Terus ikro abata baata taaba bapake mboke. Terus sekarang meningkat apa saudara jemaah? Hah? Tilawati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten nggih kira-kira nggih? Anak kula niku maca ngoten. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Bener saya akan terusaken. Enggak berubah lagu nih. Maksud saya gini, kita ini belajar membaca Quran sejak kecil. Tapi mohon maaf ya, tanyakan pada diri kita sendiri. Jenengan kabeh lho, apa sampean bisa menikmati bacaan-bacaan sampean? Dan kapan sampean menikmati bacaan? Dan pertanyaan Allah, apa belum waktunya kita menikmati bacaan Quran? Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apa belum waktunya kita menikmati saudara jemaah? Zikir, maca Quran, salat sing khusyuk, maca Quran sing tertib, duduk dinikmati. Jangan baca Quran wis lho gue sak enake macane. Kadang dengan kiri kadang taruh ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus atine pengen ndang buyar wis. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kuma kayak balur sedang pengen ndang buyar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah wa lahum adzabun alimun bima kanu ya'malun. Ya bima kanu yakdzibun. Mari udah dihitung balur wis 2 ayat, saya ayat.
Mbok coba orang jamaah nggih, nuwun sewu nggih. Mbok coba orang jamaah ini nikmati baca Quran. Mulailah hari dengan membaca apa? Al-Quran. Tutuplah hari dengan membaca Al-Quran. Isu-isu Pak Lur sampean gak lapo-lapo. Alhamdulillah pengurus-pengurus di jamaah setiap pagi ngaji. Alhamdulillah, moga-moga Allah paring terus dan barokah. Para gendurus-gendurus ini. Terus jamaah-jamaah yang bukan pengurus, bukan siswa, ngapain habis subuh saudara? Mulai maca koran, bertengkar dengan istri dan anak gara-gara koran, rebutan headline, rebutan spot, rebutan nopo. Bacalah Quran saudara, zaman nikmati baca Quran, duduk yang tertib, duduk yang tenang. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang mau bicara dengan Allah, bacalah Quran. Lah kalau bicara dengan Allah, ya yang sopan. Nggih napa nggih, Lur? Sampean dijak omong bupati misalnya. Mas, ini dipanggil bupati. Bajunya ya toh harus hitam, celananya hitam, kaosnya hitam, topinya hitam, sepatunya hitam. Terus bedaknya hitam katanya. Saya pakai ireng. Saman mau dikasih anugerah. Soalnya saman penjual UT-UT terbaik di Perak misalnya malah. Kira-kira sampean nuruti nama mboten Mbah Lur? Diceluk bupati, dikei hadiah soalnya dianggap itu ya betul-betul beli hitam-hitam masih gak pewantes ya pakai Mbah Lur. Lah ini kita mau bicara dengan Allah. Duduklah yang sopan. Nggih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca dari hati. Terus sempatkan nggih para jamaah, sampean ini lebih pantas untuk menikmati ibadah, untuk menikmati membaca Quran, untuk menikmati amal soleh sampean daripada orang-orang yang nggak dapat hidayah. Orang luaran saudara jamaah sholat uncau nggih, sholat itu jam kopluke sembarang kalire Lur, pas sarunge melorot gitu. Allah nggak ada bangga Lur usahanya, tapi kita bukan harus seperti itu, ngerti nggak? Maksudnya kita ini lebih pantas dari mereka-mereka itu untuk menikmati ibadah. Ya sholat sing tertib, sing khusyuk, nguasin nisor, bacaan Fatihah, semua dinikmati. Lebih pantas daripada mereka-mereka itu. Nggak dapat hidayah, nggak dapat, terus nggak tahu artinya, nggak tahu Quran hadisnya, baca Quran nggak jelas. Kita ini jelas. Belajar kecil wis iso gak digawe. Kita ini kebanyakan saudara jamaah nggak sadar kalau kita ini istimewa. Gimana bagaimana Lur? Kita ini nggak sadar. Sampean tuh istimewa, calon ahli surga saudara jamaah. Sepantasnya calon ahli surga itu sama ngawai. Dikei dapuan ngawai, kamu calon ahli surga ya ngawai. Jangan kalah dengan, mohon maafnya ya, akabri. Ada yang pernah sekolah akabri di sini? Teman-teman saya banyak akabri, anak jamaah banyak yang akabri. Akabri walur jamaah jalan kaki berdua, ya kudu iki. Terus duduk di bis sampai itu loh, naik becak nggak boleh nawar, sudah harus tahu berapa. Topi nggak boleh taruh sembarangan di pangku atau diaruk di atas. Cara tidur, cara pengawai, aku calon jenderal. Baris, saya burak. Wis ngawai teman Lur. Tanya kepada ini, siapa namamu? Paimo, siap Paimo. Ngomongnya jelas Mas Lur. Ya siap ngene kancane ngentut ambune gak enak ya sapa ngentut gak kelingan gak Mas Lur. Ya semua nang masih ngomong tuh di paling atine wis sobrek ngentut dikira. Tapi ya gak wani ngomong Mas Lur. Sampeyan ngomong di kampleng temen Mas Lur. Jenderal kalah karo untut Mas Lur ya toh. Itu jamaah mestinya gitu saudara, kita jamaah ngawai betul dengan entut. Sapa yang entut kira ngentut biasa, entut ambune badek biasa. Nek entut wangi ku ahli swarga Lur, gak enak wong entut di swarga. Nggih napa nggih Lur? Ada kita apa? Jadi jamaah ini jamaah fokus. Saya ini calon ahli surga, sing ngawai nikmati ibadah. Salat sing tertib. Jangan males-males. Wong males salat napa hukume Lur? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'una nas wala yadhkuruna Allah illa qalila. Salat malas. Nek didelok wong salate sregep. Zikire titik lahan tok.
sing dipikir bola, sing dipikir bal-balan, sing dipikir opo, wis senengane kono. Tenis, opo wis enggak difokuskan untuk urusan ibadah, nikmati ibadah. Bahkan sudah jamaah, nikmatilah ibadah dan beramal mengalahkan nikmatnya kita mendengar nasihat dan mencari ilmu. Saya ingat betul dulu ya. Kertosono, di mana-mana insya Allah orang sepuh-sepuh dengar. Bapak Imam Haji Nur Hasan nasihat. Wong jamaah iki no ilmune nek kok Surabaya wis sampai teko Solo, sampai teko Jakarta. Tapi amalane kok sepanjangnya jek gurung. Nggih napa nggih Pak Lur? Kita ini loh. Sak masjid ini non insyaallah Lur nggih termasuk saya. Kalau kita ngamalin nawafil saja, kita habis sholatin nawafil. Gak sempat tambahan Pak Lur. Pemana ditambahi kita budawat. Ya toh, mau ditambahi kitab janawanar ahkam apa kita kerjain semua amalannya. Nggak usah ngomongin Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, nggak usah. Nah terus jamaah, keadaan kita seperti ini harus dijaga betul. Harus dijaga, maksudnya jamaah kita ini dijaga dengan apa? Jangan milih pekerjaan, nikmatilah beribadah, nikmatilah beramal. Dadi apa nduk jamaah sing happy? Gak usah ngomong so aku iki mek amal saleh ku ngresiki masjid. Lho, ngresiki masjid lho. Ngresiki masjid iku top Rasulullah. Oh aku amal saleh mek nrimo tamu lho. Nrimo tamu iku top Rasulullah. Wa amal saleh ku mek mulang cabai rawit lho. Mulang cabai rawit iku top. Pahala sampean sepanjang zaman. Guru saya di sini sudah jamaah nggih. Guru saya pertama itu dulu yang ngajarin ngaji kewarang dan tegas itu Pak Sokmat. Pak Sokmat. Bapak Cakwan Kulit. Cakwan enten mboten niki Cakwan. Tahu kan Cakwan Kulit? Ah itu beliau pertama. Terus berikutnya guru saya itu Pak Ron. Pak Ron itu enak Pak Ron ini anak Bapak Yajis betul. Itu di kakinya ini saudara, di kakinya betisnya yang tengah itu ada item-item bulat gini saudara. Itu kalau duduk jigrang sering itu saudara dimain-mainin sama dia itu. Kalau dimain-mainin kupingnya itu gerak-gerak gini saudara. Kalau kita ketawa langsung disepok Pak Lur. Ya toh. Nek sing pinter Pak Lur, nek sing pinter iku burine niki dikei perlak Pak Lur, perlak Pak Lur. Jadi masih melanggar bolak-balik meneng ae Pak Lur. Dikebuyok tok ngono tok. Banter tapi gak loro blas. Tiba enek perlake Pak Lur ngarep mburi. Ya guru cabai rawit saya itu ada Pak Ron, ada Cakwan sendiri itu ya pernah ngajar, Pak Mustafa udah meninggal dunia ya, Pak Solekan, Mbak Jum, Pak niki Cak Ripin S itu saudara. Beliau itu guru cabai rawit juga dulu, ngajarin saya Bismillahirrahmanirrahim dulu saya pakai sampai sekarang. Saya iri dengan beliau saja, ngajarinya padang bulan disuruh jengklek sambil baca Bismillahirrahmanirrahim dulu. Ingat saya. Ya toh. Guru-guru cabai rawit banyak di sana, Bu Rohmah, Makzu. Banyak sekali saja enggak bisa saya sebutin. Itu angkatan saya kalau jamaah sampai sekarang sudah sholat wudhu berapa tahun. Sama tahu nggak sholat setahun berapa rakaat? Ayo, berapa rakaat saja jamaah? Nggak usah ngitung, urusannya Gusti Allah balur gitu. Tapi kalau kita mau lihat pahalanya guru-guru kita saja jamaah, sehari malam itu kita sholat 17 rakaat kali 30 itu kira-kira 510. Kalau 510 rakaat. Kalau Nabi bilang setahun itu orang sholat itu 6.000 rakaat lebih. 6.000 rakaat lebih. Lah saya diajar beliau-beliau guru cabai rawit itu jamaah ya diajari sholat, ya wudhu, ya doanya sholat semua. Pak Maliki dulu ada namanya Pak Maliki, Pak Harun, lupa saya. Dulu zaman Harun sing ten gene Kerawang. Itu pernah ngajar saya juga. Ini beliau ini Pak Maksum, saudara, guru saya bukan cabai rawit, guru saya ya cabai rawit di mana? Cipete. Ini Pak Masum ini beliau yang ngajarin saya bahasa Indonesia saudara.
Pokoknya Pak Maksum ini dulu itu menurut saya bahasa Indonesianya paling keren saudara ya. Gak tahu ya asli ini pelosok gerang lur. Pelosok gerang nggih. Asli ini pelosok gerang lur. Wah, bahasa Indonesianya dan koyok kuliah nih kalau lur. Harus bahasa Indonesia seperti ini. Tapi saya termotivasi juga kalau tak tulis saya. Kita lihat saja beliau-beliau. Jadi amal soleh itu jangan dilihat sekarangnya, dilihat guru-guru Cabirau itu gimana ngajarin kita. Terus kita sholat sudah 40 tahun, ada yang 50 tahun. Gimana Bapak Imam Haji Nur Hasan saudara? Jadi semua sampai ini saudara jamaah nerima tamu. Orang-orang yang masain anak pondok. Berapa ribu anak pondok yang dari Gading ini saudara jamaah yang sudah jadi mubalek dimasain tiap hari. Sepanjang perjalanannya orang-orang itu apa? Orang yang masak itu dapat pahala. Mayyashfa' syafa'atan hasanatan yakullahu nasibum minha. Ibu-ibu yang masak-masak di dapur jangan kecil hati. Yang saman masakan itu calon-calon mubalek-mubalikot. Kalau mereka tugas sampean duduk tok, mereka ngajar, sholat apa, sampean dapat pahala. Oke, bapak-bapak ngoten. Jadi nggak ada pekerjaan yang kecil di jamaah, nggak ada. Semuanya penting, semuanya arahnya surga. Maka nikmatilah. Oke, dinikmati. Jangan mengeluh, jangan apa, iren-irenan. Wah, udah dikit, jangan. Nikmati aja. Yang penting apa? Endingnya kita mati dalam keadaan jamaah. Nggih, muga-muga Allah paring barokah.